Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Ucapkanlah yang baik kepada manusia, dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih membangkang. Ayat ini bukan hanya bicara sejarah, tapi cermin bagi kita yang hidup hari ini. Allah pernah mengambil perjanjian dari Bani Israel, perjanjian yang suci dan luhur. Tapi yang terjadi, mereka berpaling. Dan kisah ini terus terulang dalam hidup kita. Allah tak hanya menuntut ibadah, tapi juga meminta kita berlaku baik kepada orang tua, peduli pada yatim dan miskin, dan menjaga lisan agar selalu berkata baik. Inilah wujud Islam yang utuh, iman yang tercermin dalam akhlak. Tapi seringkali, manusia pandai berdoa, namun tak peduli pada sesama. Apa gunanya salat, jika lisan tak dijaga? Apa artinya zakat, jika hati tak peduli? Allah memadukan ibadah vertikal dan tanggung jawab horizontal dalam satu ayat, karena iman tak cukup hanya naik ke langit, ia harus menetes ke bumi, menjadi kasih dan kebaikan. Tapi sayangnya, manusia sering lupa. Bani Israel melupakan perjanjian ini, dan Allah berkata, kecuali sebagian kecil dari kamu. Dan hari ini, bukankah kita pun sering mengabaikan akhlak, meski kita hafal doa? Maka ayat ini hadir untuk menyentuh, jangan ulangi kesalahan itu. Surah Al-Baqarah ayat 83 adalah panggilan untuk kembali. Bahwa menjadi hamba Allah berarti menyembahnya, dan juga memuliakan sesama. Karena surga tak hanya dibuka dengan salat dan zakat, tapi juga dengan ucapan lembut, tangan yang ringan menolong, dan hati yang penuh kasih. Menurut kamu, apa bentuk sederhana dari amal baik kepada sesama yang sering kita abaikan? Pernahkah kamu merasakan dampak dari kata-kata baik yang tulus dari orang lain? Tulis di komentar, semoga jadi ruang saling mengingatkan dan saling menguatkan.